Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas teori waktu yang ada di manga Black Clover. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi, pada beberapa waktu lalu, pada chapter 331, terungkap sudah siapa kakak tertua dari Socrates bersaudara, yaitu Lucius Socrates yang ternyata adalah kaisar sihir dari kerajaan Clover, yaitu Julius Novachrono, yang konon katanya hanya dia yang ada di dunia ini memiliki sihir waktu, dan sihir waktu identik dengan kekuatan iblis tingkat tinggi yaitu Astaroth. Dengan kekuatan waktu, ada teori yang mengatakan bahwa perjuangan Asta melawan iblis tingkat tinggi yaitu Lucifero ternyata dibantu oleh Julius aka Lucius menggunakan sihir waktunya. Perlu bukti? Oke, pertama, pada episode 121 Julius memprediksi bahwa Asta akan mati. Dan menurut Yami, prediksi Tuan Julius itu selalu benar. Jadi bisa dikatakan saat Asta dan kawan-kawan melawan Lucifero, memang ada kemungkinan besar Asta sudah mati, walaupun ia MC sekalipun. Sekarang, walaupun udah diprediksi mati, entah ulah siapa dan apakah secara sadar atau tidak, kekuatan waktu bermain di sana saat Asta dan kawan-kawan melawan Lucifero. Dibuktikan pada chapter 274, jam dinding di kerajaan Spade menunjukkan jam 6.36. Itu adalah saat Nats dan para kapten serta kesatria sihir berangkat ke kerajaan Spade untuk menyerang. Tapi di chapter ini menunjukkan 3 kali jam dinding tersebut diperlihatkan, yaitu pertama dilihat oleh Morris yang menunjukkan jam 6.36. Kedua, saat rakyat Spade melihat kastil Dartriad menunjukkan jam 6.36 atau 6.37. Dan ketiga, jamnya masih menunjukkan jam 6.36 sampai 6.37. Lalu pada chapter 279 saat gerbang pohon kelipot terbuka oleh Morris, jam masih menunjukkan 6.36. Lalu pada chapter 280 saat trio Socrates mencapai 100% kekuatan iblisnya, jam masih menunjukkan 6.36 atau 6.37. Lanjut di chapter 284 ketika Noel dan kawan-kawan datang dengan kekuatan baru mereka dan membasmi iblis kelas rendah. Jam di sana menunjukkan 6.45, artinya waktu berjalan. Tapi di chapter 289 ketika Asta melawan iblis kembar, jamnya kembali menunjukkan 6.36, artinya jamnya kembali ke awal. Nah, itulah kejanggalannya. Dan setelah itu di chapter 322, Lucifero sempat mencari Asta dan di depannya diperlihatkan jam dinding dari kerajaan Spade yang telah jatuh. Apakah saat itu Lucifero menyadari ikut campur tangan dari kekuatan waktu iblis Astaroth atau bagaimana? Dan apakah ini juga yang menjadi alasan kenapa Lucifero yang begitu agung dan imba bisa kalah oleh kroco-kroco dari kerajaan Clover? Ya, kami tahu Asta dan kawan-kawan itu kuat, tapi dibandingkan dengan Raja Iblis Lucifero, rasanya memang agak mustahil dan mengesalkan jika ia kalah hanya karena nakama power. Apalagi lawan Lucifero tidak ada satupun yang mati akibatnya, sungguh keajaiban sekali. Itulah kenapa prediksi Julius bisa dikatakan benar saat itu, bahwa Asta sudah mati pada saat itu. Namun dengan kekuatan waktu, hal itu bisa merubah takdirnya. Bahkan mungkin bukan cuma Asta, tapi kesatria sihir lainnya. Dan akhirnya di chapter 331, saat Asta dan Libe duduk di atas jam dinding tersebut, jam menunjukkan 7.29. Dan waktu itu adalah waktu yang sama yang ada di kerajaan Clover yang menunjukkan jam 7.29. Nah, kenapa akhirnya waktunya bergerak? Yaps, petunjuk lainnya ternyata adalah dari judul chapter ini, yaitu And the Time Start to Move, yang artinya dan waktu mulai bergerak. Artinya, waktu mulai bergerak setelah kekalahan dari Lucifero itu sendiri, dan berujuk pada ending halaman yang diucapkan Lucius, yaitu The time has come, yang artinya waktunya telah tiba. Jadi apakah benar keterlibatan Julius aka Lucius atau mungkin Astaroth dalam mengendalikan waktu, Asta dan kawan-kawan bisa menang? Jawabannya mungkin saja
dari beberapa petunjuk yang ada. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa? Ya, itulah yang akan kami bahas sedikit. Apakah karena Lucius perlu jantung dari Lucifero sehingga Asta dan kawan-kawan harus menang? Ataukah Asta dan kawan-kawan masih diperlukan untuk rencana selanjutnya? Itu masih misteri yang belum terjawab sampai hari ini. Karena dari pengumuman ending chapter 331, manga Black Clover akan hiatus atau berhenti dari aktivitas sehari-hari dalam waktu yang ditentukan. Kami akan translatekan dari pihak resmi manganya. Untuk pembaca, terima kasih selalu mendukung Black Clover. Untuk mempersiapkan busur cerita baru, Black Clover akan melakukan istirahat sejenak mulai edisi berikutnya. Setelah mendiskusikan sesuatu dengan Tabata Sensei, diputuskan untuk mengizinkan beristirahat sebentar sebelum memulai pembuatan arcs baru. Istirahat direncanakan sekitar 3 bulan dan tanggal kembalinya akan diumumkan dalam edisi mendatang dari Shonen Jump mingguan. Ini mungkin berita yang sulit bagi mereka yang menantikan bab berikutnya, tapi kami meminta kesabaran Anda. Dari Departemen Editorial Shonen Jump mingguan. Berikutnya dari Tabata Sensei, saya secara pribadi ingin melanjutkannya tanpa istirahat. Tapi setelah mendiskusikan hal-hal dengan Departemen Editorial, kami memutuskan bahwa saya harus mengambil istirahat panjang untuk memberi saya lebih banyak waktu untuk membuat busur terakhir atau arcs terakhir. Saya minta maaf kepada mereka yang berharap untuk membaca bab baru setiap minggu. Tapi saya berencana untuk melakukan yang terbaik untuk membuat Black Clover sebaik mungkin dan memberikan kesimpulan yang tepat. Jadi, saya akan sangat menghargai jika Anda bisa menunggu sedikit lebih lama. Nah, begitulah kira-kira pesan dari editor manga Black Clover dan autornya sendiri yaitu Tabata Sensei. Kalau dihitung dari bulan Mei, yaitu 3 bulan hiatus, artinya Mei, Juni, Juli, 3 bulan ini kita tak akan mendapatkan chapter baru dari Black Clover dan mulai lanjut lagi bulan 8 atau bulan Agustus. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.